Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, pelajaran kita mulai dengan membaca Alhamdulillah dulu, membaca Bismillah dulu, agar pelajaran kita lebih barokah dan lebih bermanfaat. Setelah kita selesai membaca Bismillah, mari pelajaran kita mulai. Sekarang membahas masalah sulasi mujarad. Kemarin pada waktu pelajaran semester awal kita membahas sulasi mujarad, artinya sulasi itu 3, mujarad itu sunyi dari tambahan, berarti fi'il sulasi mujarad. Kemarin sudah kita bahas, yaitu ada 6 bab. Kita tahu bahwa bab pertama adalah fa'ala yaf'ulu, terus kemudian mauzunya antara lain nasara yansuru, kemudian bab yang kedua fa'ala yaf'ilu, mauzunya antara lain dhoroba yadribu, kemudian bab 3 yaitu ikut wazan fa'ala yaf'alu, mauzunya fataha yaftahu, kemudian yang keempat fa'ila yaf'alu, mauzunya antara lain alima ya'lamu, kemudian kelima yaitu fa'ula yaf'ulu, mauzunya antara lain khasuna yakhsunu, kemudian bab yang ke-6, bab yang terakhir berarti itu ikut wazan fa'ila yaf'ilu, mauzunya antara lain khasiba yakhsibu. Nah, itu semua sudah kita terangkan dan sudah kita pelajari. Kemudian kita memasuki pada fi'il rubai mujarad. Fi'il rubai mujarad sudah kita terangkan kemarin bahwa fi'il sulasi mujarad itu ada 1 bab, ikut wazan fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Fi'il sulasi, fi'il rubai mujarad maksudnya fi'il yang terdiri dari 4, sunyi dari tambahan, mujarad berarti sunyi dari tambahan. Wazannya antara lain fa'lala yufa'lilu, mauzunya antara lain dakhroja yudakhrju. La dakhroja hurufnya huruf 4, dal, dakhroja kha, ro, jim. Lah itu semua hurufnya merupakan huruf asli semua, huruf 4 tapi asli semua. Kemudian berikutnya ada fi'il rubai mulhaq. Fi'il rubai mulhaq kemarin diterangkan, yaitu ada 7 bab. Fi'il rubai mulhaq maksudnya mulhaq disamakan dengan fi'il rubai, itu ada 7 bab. Jadi fi'il rubai mujarad ada 1 bab, kemudian fi'il rubai mulhaq ada 7 bab, kemudian fi'il sulasi ada 6 bab. Sekarang kita membahas masalah fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid itu ada yang mazid bi harfin wahid, ada mazid bi harfaini dengan 2 huruf, ada mazid bi salasati ahruf dengan 3 huruf. Jadi sulasi mazid terakhir 3 huruf tidak ada, sulasi mazid 4 huruf tidak ada, tapi sulasi mazid 3 huruf. Pertama sulasi mujarad ditambah dengan 1 huruf, berarti fi'il sulasi mazid 1 huruf itu ada 3 bab. Pertama babnya ikut wazan fa'ala
yang kedua ikut wazan fa'ala, yang ketiga ikut wazan af'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, tadi fi'il rubai, fi'il mazid bisalah satu ahrufin. Pertama yaitu fa'ala, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fawa mufa'ilun, wazaka mufa'alun, fa'ilatu fa'il, mufa'alun, 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 mufa'alun. Kemudian bawahnya mauzunnya faroha yufarihu tafrihan, seterusnya. Faroha itu binaknya binak soheh, karena huruf semua huruf soheh, tidak ada huruf ilatnya. Oleh karena itu lafadz faroha dinamakan binak soheh, karena fa fiilnya, ain fiilnya, dan la fiilnya merupakan huruf soheh semua. Kemudian faroha itu artinya menyenangkan atau menggembirakan, karena sebelum diberi ziyadah tasdid faroha, sebelum diberi ziyadah tasdid, sebelum diberi ziyadah tambahan tasdid artinya senang gitu, tapi setelah diberi ziyadah tasdid artinya menyenangkan. Faroha menyenangkan. Yungkolu sulasi, fi'il sulasi dipindah ila wazni fa'ala, pada wazan fa'ala bisyadati tasdid, dengan menambah tasdid, fi wasati, ada di tengahnya faroha, ditambah tasdid. Faidah pertama adalah li ta'diyati, untuk arti ta'diyah. Contohnya faroha menggembirakan sopo zaitun zaid amron ing Umar, artinya menggembirakan Zaid pada Umar. Entah dirinya merasa gembira apa tidak, yang penting dia menggembirakan pada orang lain, yaitu ta'diyah. Kalau sebelumnya diziadai lazim dalam arti sampai pada fa'il, tapi setelahnya diziadai menjadi muta'addi sampai pada maf'ul, yaitu tadi faroha menggembirakan, sebelumnya diziadai gembira, gitu aja. Kemudian bawahnya lagi yaitu apa itu ikut wazan fa'ala yungkolu sulasi, ditambah yungkolu sulasi fi'il sulasi dipindah ila wazni fa'ala, pada wazan fa'ala bisyadati alif, dengan menambah alif, ba'dal fa'i, setelahnya fa' fi'il. Fa'ala asalnya fa'ala tidak ada alifnya, setelah diziadai menjadi fa'ala. Faedahnya antara lain adalah litaksir atau memperbanyak. Contohnya masa artinya jalan-jalan, kalau sebelumnya diziadai hanya berjalan begitu, tapi setelahnya diziadai artinya menjadi jalan-jalan. Nah, itu artinya memperbanyak atau taksir artinya memperbanyak. Kemudian berikutnya fi'il sulasi ditambah dengan satu huruf. Tadi dikatakan ada 3, yang satu sudah saya jelaskan, yang kedua juga sudah saya jelaskan. Sekarang yang ketiga ikut wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Contoh af'ala yuf'ilu if'alan. Lagi contohnya umpama di bawah contohnya mauzunnya antara lain
Akroma yukrimu ikroman. Akroma itu artinya memuliakan. Akroma artinya memuliakan. Umpama ya, akroma memuliakan sopo zaitun zat ad-dhaifa ing tamu. Zat memuliakan pada tamu, maka sebelumnya diziadai artinya lazim, yakni hanya mulia gitu. Mulia dalam arti dirinya mulia. Apakah dia memuliakan pada orang lain, kita tidak mengurus di situ, hanya mulia begitu. Tapi setelahnya diberi ziyadah, setelahnya diberi ziyadah hamzah, di depannya menjadi akroma, maka artinya memuliakan. Akroma memuliakan sapa zaitun zat ad-dhaifa pada tamu. Nah di sini jadi fi'il sulasi mazid dengan satu huruf itu ada 3. Pertama ikut wazan fa'ala, maksudnya antara lain farroha. Kemudian yang kedua ikut wazan fa'ala, maksudnya antara lain qatala, terus masa. Kemudian yang bab ketiga yaitu ikut wazan af'ala, maksudnya antara lain akroma. Nah di sini sampai di sini, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Kemudian mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita minggu berikutnya bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.